I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 Halo Smuter, jadi pada hari ini aku akan mengunjungi salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, tepatnya di daerah Sambangat. Nah, kali ini aku tidak sendiri Smuter. Aku akan ditemani oleh beberapa partner atau teman-teman mahasiswaku yang lainnya. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, inilah profilku, inilah profil kami. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is... Nah, seperti yang dikatakan Mas tadi, jadi hari ini kita akan mengunjungi salah satu pebisnis di daerah Samangan yang menjalankan bisnisnya di bidang fashion dan melakukan produksi dengan bahan baku kain kerja. Nah, kita akan mewawancarai narasumber kita terkait bagaimana beliau memulai usahanya dan bagaimana beliau memproduksi produknya. Tentu saja di video ini kita akan banyak sekali mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait bagaimana untuk memulai sebuah usaha dan menjalankan usaha tersebut melalui jawaban-jawaban yang akan diberikan oleh narasumber kita nanti. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, ayo kita menuju ke lokasi. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as the shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. Oke, Smeton, jadi kita sudah sampai nih di tujuan kita. Nah, bisa kalian lihat kita sudah sampai di rumah produksi Dins Homemade yang bertepatan di Jalan Laksamana, Gang Durian 1 nomor 28 yang bertepatan di Desa Sambangan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita segera masuk ke dalam rumahnya. But I gotta let it go. We found love in a hopeless place. 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 Oke, baik Smeton. Jadi pada kesempatan kali ini kami sudah di rumah produksi dari Dins Handmade itu sendiri dan kami sudah bersama dengan ownernya, Ibu Dina. Selamat sore Ibu Dina. Jadi pada kesempatan kali ini maaf kami mengganggu ini ke rumah karena ada beberapa tugas dan lain hal yang harus kami selesaikan. Jadi minta waktunya untuk Ibu Dina untuk wawancara. Oke, baik. Baik. Untuk mengenai Ibu Dina sendiri ini kan sudah banyak orang yang tahu, tapi mungkin dari beberapa orang yang akan menonton video ini ada mungkin beberapa di antaranya yang belum tahu siapa Ibu Dina sebenarnya, dan Ibu Dina ini berusaha di bidang apa, Dins Handmade ini sendiri apa, dan usahanya itu berbahan dasar apa gitu. Mungkin Ibu Dina bisa menjelaskan sedikit mengenai profilnya Ibu dan profil usahanya Ibu. Selamat sore, saya dengan Dina Widiawan. Saya kebetulan berwirausaha dalam bidang tas handmade. Tas handmade-nya berbahan kain-kain pewarnaan alam. Jadi kita proses dari bikin kainnya sendiri, kemudian saya jahit menjadi tas-tas yang kemudian saya pasarkan. Oke, baik. Kreatif sekali berarti ya. Itu kira-kira apa ya motivasi yang melatar belakangin Ibu itu untuk buat usaha seperti ini, usaha kain perca ini gitu? Gini, awal mulanya memang sebelum saya bergerak di tas-tas pewarnaan alam kan juga saya bergerak di tas-tas berbahan dasar ende. Ketika saya berkunjung ke beberapa pengrajin ende, terdapat perca-perca yang tidak digunakan. Jadi itu yang saya olah menjadi tas, dompet dan sebagainya. Kemudian berjalannya waktu, semakin banyak orang yang bergerak di bisnis tas ende. Kemudian saya juga melihat perkembangan zaman seperti sekarang ini, orang lebih memilih sesuatu yang ramah lingkungan. Iya, benar. Sedangkan kita tahu ende-ende itu sekarang kan masih dengan pewarnaan yang sintetis. Iya. Kemudian saya mencari celah di mana usaha saya bisa bergerak lagi. Saya menggunakan kain-kain pewarnaan alam, di mana kain-kain itu kita olah sendiri. Berbahan dasar warnanya itu ada dari
daun mangga, daun ketapang, nggih. Terus sabut kelapa dan sebagainya. Jadi kita bikin dari kainnya sendiri. Saya bekerja sama dengan artisan Pagi Mutli di daerah Sembiran. Jadi produksi kami benar-benar merupakan produk lokal Buleleng. Jadi dibuat di Buleleng lah. Dari kainnya sampai bahan tas jadinya. Berarti dari bahan pewarnanya itu sendiri berasal dari bahan-bahan yang gampang untuk ditemukan, Bu ya? Ya. Seperti daun mangga tadi disebutkan, daun ketapang. Kebanyakan daun-daun yang sudah menjadi sampah. Okay. Jadi daun-daun yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang masih bisa untuk digunakan kembali kita tidak gunakan. Oke. Wow, benar-benar sangat menginspirasi sekali ya Semeton karena ini Ibu Dina ini dan usaha Dins Handmade ini sendiri merupakan salah satu usaha yang sebagian besar menggunakan bahan-bahan yang sudah dianggap sama masyarakat itu tidak ada nilai ekonomisnya, tapi Ibu Dina sendiri melihat ada peluang bisnis di sana. Jadi Ibu Dina memanfaatkan barang-barang yang tidak dianggap oleh orang tidak bisa dipakai lagi untuk kegiatan usahanya, ya ini Dins Handmade itu sendiri. Oke. Baik Bu, saya mau bertanya lagi nih Bu. Selain tas, kira-kira apa lagi ya untuk item yang Ibu jual atau barang-barang yang Ibu jual di Dins Handmade ini sendiri? Kebanyakan memang tas. Jadi kemudian sisa-sisa itu kita gunakan lagi misalnya untuk home decor seperti sarung bantal dan sebagainya. Karena saya memiliki prinsip di usaha saya itu zero waste. Jadi potongan kain yang kecil-kecil, kemudian potongan benang kalau ada dan sebagainya itu kita masukkan ke dalam sarung bantal. Jadi pada saat sudah penuh baru kita pasarkan sarung bantalnya. Karena memang di konsep usaha saya memang dari awal memang sudah harus zero waste, jadi tidak ada bahan-bahan sisa sama sekali. Iya. Jadi meminimalisir limbah dalam produksinya Ibu ya. Produksi rumah tangga. Untuk berikutnya, Ibu ini kan berbisnis pasti memiliki strategi dalam memasarkan produk-produknya Ibu. Nah, kalau boleh tahu kira-kira tips and triknya Ibu dalam memasarkan strategi dalam memasarkan produknya Ibu itu bagaimana ya? Sampai saat ini saya masih belum ada toko offline, jadi 100% masih online. Kemudian kebetulan sejak tahun lalu saya direkrut menjadi mitra binaan dari Bank Indonesia sehingga saya bisa memperluas lagi pangsa pasarnya, di mana Bank Indonesia memberikan kita kebebasan seluas-luasnya, kesempatan yang begitu besar untuk berpameran dan sebagainya. Jadi saya ambil kesempatan itu untuk memasarkan produk selain dari Facebook, Instagram, dan beberapa marketplace. Jadi begitu Semeton. Ibu Dina ini sebagai pemilik dari Dins Handmade ini juga memasarkan dagangannya lewat via online Bu ya? Iya, online. 100% online sih sampai sekarang, kecuali memang ada pameran yang offline. Gitu. Berarti sarana promosinya dari pameran segala macam gitu ya? Kebanyakan sih pameran dan Instagram ya. Instagram, ya ikuti zaman ya Bu ya? Hampir 70% lah dari Instagram. Biasanya, dan ya syukurnya banyak juga yang pesan dari Instagram itu. Kebanyakan memang dari Instagram. Oke. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kan produksi Dins Handmade ini dipromosikan melalui pameran-pameran. Nah, Dins Handmade ini sudah mengikuti pameran-pameran apa saja sih Bu selama produksi ini berdiri? Dins Handmade kebetulan tahun lalu dipercaya sebagai salah satu produk yang bisa untuk bergabung di G20. Jadi saya kemudian Pagi Mutli kebetulan jadikan satu stand, yaitu stand Not Bali Collection. Jadi oleh Pak Ulin Yusron, kebetulan staf penasehatnya Pak Jokowi, memang mencari produk-produk yang kebetulan dari Buleleng atau Not Bali itu kan belum tersentuh sih selama ini. Jadi Pak Ulin itu membuat satu wadah gitu untuk program produk Buleleng yang unggulan menurut dia. Kebetulan baru saya dan Pagi Mutli yang bisa bergabung di situ. Kemudian di 2023 ini kebetulan Dins Handmade juga ikut di ASEAN Indonesia. Jadi ASEAN Summit. Jadi beberapa rangkaiannya setiap ada
temuan ASEAN Summit itu kita diajak untuk ikut di pameran tersebut. Terus sekarang juga Dins Handmade lagi sedang berpameran sih, ada di New York. Kebetulan ada partner kami yang bawa produk tersebut di situ. Kemudian di KBRI Hong Kong kemarin beberapa produk juga dipajang di sana. Berarti sudah sampai ke mancanegara Bu ya, berarti usahanya? Secara tidak sengaja sebenarnya. Jadi bukan saya sih yang ekspor atau bagaimana sih. Jadi beberapa, kebetulan kan saya dijadikan artisan oleh beberapa partner dalam kuantitas yang tidak begitu besar sih. Jadi kita masih industri rumah tangga sih sebenarnya di sini. Tapi dari cerita yang Ibu Dina sampaikan tadi terlihat jelas bahwa Dins Handmade ini exposure-nya udah di mana-mana Bu ya, udah cukup dikenal banyak orang ya. Tadi Ibu Dina bilang sudah sampai dapat tempat untuk memamerkan hasil karyanya Bu Dina di ajang G20 dan ASEAN, terus sampai di Hong Kong dan sebagainya, dan bahkan tadi dibilang Ibu Dina ada kerjasama dengan Bank Indonesia, itu sudah termasuk besar sekali. Ya. Kebetulan mungkin momennya pas karena saya memilih menggunakan produk yang ramah lingkungan. Sekarang kan memang dalam kondisi perekonomian global kan mereka mencari usaha-usaha yang sustainable, jadi semua yang ramah lingkungan dan sebagainya. Kebetulan saya concern di situ memakai produk-produk bahan yang ramah lingkungan. Kebetulan seperti itu. Kemudian saya juga concern di kualitas dari produk saya. Mungkin itu yang menarik mereka sehingga mereka menggandeng Dins Handmade untuk ikut ajang-ajang tersebut. Oke Semeton, jadi di sini saya Adi yang akan melanjutkan sesi wawancara pada sore hari ini. Nah, jadi untuk Ibu Dina, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih proses-proses produksi yang dilalui dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi yang Ibu Dina lakukan. Oke. Jadi proses kerja kami di Dins Handmade yaitu pertama jadi dari persiapan kain. Kain-kain yang saya pakai itu yaitu kain-kain organik biasanya atau kain-kain yang berbahan katun, karena kalau tidak katun itu tidak akan masuk warna-warna alaminya. Jadi kita mendesain kain, biasanya saya dengan artisan Pagi Mutli berkolaborasi untuk mencari motif-motif kain. Dan motif-motif kain ini pasti tidak akan ditemukan di tas-tas yang lain pada umumnya. Jadi kita bikin motif-motif kainnya, kemudian saya bikin desain tasnya, saya kerjakan sendiri di studio mini ini. Jadi itu lebih lama sih prosesnya di pembuatan kain sih. Berarti setiap produknya yang Ibu buat ini mempunyai motif yang beda-beda. Jadi satu tas itu satu motif ya Bu ya? Bukan satu tas satu motif, tapi biasanya untuk motif ini kita bikin misalnya 5 desain. 5 desain itu juga paling saya bikin 5 pieces. Karena pertama juga tas saya ini kan tidak terlalu murah. Jadi itu yang bikin orang-orang biar kesannya agak limited lah mungkin untuk mereka. Iya. Limited. Iya. Limited edition. Itu mungkin pembanding tas saya dengan tas pabrikan. Kemudian Ibu, untuk prosesi dari bahan mentah ke tas jadi seperti ini dibutuhkan kira-kira rata-rata berapa hari untuk pengerjaannya Ibu? Kalau kainnya sendiri rata-rata 3-4 hari, mungkin paling lama 5 hari kalau cuacanya nggak terlalu bagus. Kemudian kalau saya mengerjakan tas, satu tas ini mungkin 3-4 hari lah. Jadi kalau saya bikin sistem PO, biasanya sih saya pakai patokan waktu di 14 hari kerja. Nah, tadi kan udah kemudian pemasarannya itu melalui media online, marketplace dan pameran dan lain sebagainya itu Ibu ya. Untuk rentan customer itu Ibu, dari kalangan mana saja yang meminati tas Ibu ini? Sebenarnya tas saya ini mungkin karena range harganya juga lumayan ya, jadi biasanya sih menengah ke atas sih. Kalau dari segi usia bebas sih, mungkin dari remaja, ibu rumah tangga ataupun dewasa. Jadi tas saya berkisar harganya sih dari ada sih 175.000 ada, tapi tidak terlalu banyak. Yang paling banyak itu kisaran dari 350.000 sampai ke 1 jutaan.
Iya, karena memang kainnya sendiri yang mahal. Iya benar. Iya. Dari prosesnya Organik itu ya Ibu. Iya, kainnya yang lumayan mahal sih. Jadi selama Ibu memproduksi tas ini, apakah pernah menemui kesulitan Bu dalam proses produksinya? Pasti pernah. Misalnya aja, karena kita kan berada di kota yang kecil, jadi bahan baku kebanyakan saya datangkan dari luar Bali sih, atau luar Buleleng kan. Jadi saya kebanyakan membeli lewat online juga. Jadi kadang-kadang mungkin bahan baku yang datang tidak terlalu sesuai dengan keinginan saya, jadi harus beli ulang lagi. Karena kita di Buleleng sangat-sangat minim untuk bahan-bahan kerajinan seperti ini sih. Itu aja sih biasanya. Nah, dari tadi kan Ibu mengatakan bahwa produksi ini ya dikatakan cukup lama ya, 4 sampai 5 harian. Dan harga bahan bakunya juga yang lumayan gitu Ibu ya. Dari selama Ibu melakukan produksi nih, pernah nggak Ibu mengalami suatu kerugian seperti ini? Selama ini kalau kerugiannya sih enggak sih ya. Karena apa? Kebanyakan orang, kita kan udah tahu sasaran kita, siapa pencintanya. Jadi kalau kita membuat suatu desain tas, saya tahu kalau motif kain saya ini kan terlalu rame. Jadi apa yang saya lakukan? Jadi saya mendesain tas saya itu simple kebanyakan. Jadi itu mengimbangi motif-motif kain yang saya bikin. Selebihnya sih saya jarang memasarkan di Buleleng terus terang aja, karena kebetulan Buleleng itu belum lah untuk pasar tas-tas saya. Jadi aware-nya mereka untuk produk-produk kain alami itu belum. Jadi biasanya sih saya melakukan pameran mungkin di daerah Ubud, di Denpasar, Jakarta dan sebagainya. Kemarin juga di Nusa Dua. Jadi kebanyakan wisatawan kan sama orang-orang dari pendatang dari Jakarta. Kemudian sekarang saya juga kebetulan dipercaya oleh BCA ikut di Pasar Ba di Living World mall yang baru di Bali yang mall yang terbesar. Lumayan responnya di sana untuk pengenalan produk kita. Astongkare sekarang sudah mulai banyak yang tahu Dins Handmade itu seperti apa, model apa, bagaimana. Ya udah berjalannya waktu dari 2019 mulailah sekarang banyak peminatnya untuk Dins Handmade. Apalagi di Bali kan merupakan pariwisata yang sangat sekali ya. Dari luarnya itu banyak ke Bali. Iya, karena kebanyakan biasanya orang itu pertama kan kita belum terlalu dikenal, terus muncul dengan harga yang relatif tidak murah. Jadi orang-orang mikir tas apa nih kok mahal banget gitu. Tapi mereka kan begitu mereka lihat, mereka bandingkan dan sebagainya. Terus dalam berjualan saya biasanya lebih mementingkan customer care. Jadi kita harus menjelaskan produk kita seperti apa. Setiap tas saya juga ada ceritanya. Jadi saya selalu membuat story behind the bag biasanya. Jadi tas ini kenapa saya rancang seperti ini, misalnya seperti ini kan. Kemarin ini idenya, inspirasinya kebetulan kan langit yang cerah ya. Jadi ini saya anggap aja langit, ada awannya, ada sebagainya macamnya. Jadi sesuatu yang berdasarkan suasana hati. Saya harapkan orang yang pakai tas ini begitu dia pegang jadi moodnya berubah, jadi cerah dan sebagainya. Jadi hari-harinya dia itu terwarnai dengan dia pegang tas ini. Ya seperti itu sih kebanyakan sih. Kok ini sih kemarin forest gitu. Jadi anggap aja ini di hutan memang seperti itu. Jadi warna tanah dan sebagainya. Kemarin sih temanya forest gitu menurut saya. Itu sih kebanyakan. Jadi kita bercerita. Jadi orang tidak hanya sekedar beli tasnya, juga beli cerita di balik tasnya sih. Wow. Tapi Ibu kebanyakan ngambil tema-tema tasnya dari alam gitu Bu ya. Dari alam sama mood saya hari itu sih kebanyakan. Pada saat kita bikin kain gitu. Jadi kita mau bikin apa nih? Jadi di awal suatu produksi kita pasti mikir misalnya setahun saya harus ganti berapa tema. Misalnya sih kalau enggak 3-4 bulan sekali, mungkin di 6 bulan sekali, tergantung kita lihat kondisi pasar sih. Yang kemarin tahun lalu saya di 6 bulan sekali, jadi setahun itu ada 2 tema. Jadi tema awan ini sama kemarin ada tema bunga ya kalau nggak salah. Jadi ada kuning, ada biru dan sebagainya sih kemarin.
tapi masih dengan warna-warna alam. Berarti dapat dikatakan selain customer itu membeli tas sebagai fungsional, dia juga membeli sebuah karya seni dari Ibu sendiri ya Ibu ya? Ya, kebetulan saya memang memposisikan diri saya itu sebagai artisan sih. Iya. Jadi produk-produk saya tidak mass production, tetapi hanya limited yang bisa saya kerjakan sendiri. Nah Ibu, untuk tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa range harganya lumayan tidak murah Ibu ya. Nah untuk pendapatan Ibu sendiri dalam kira-kira sebulan itu dari range berapa saja yang paling rendah Ibu? Rata-rata paling rendah sih 25 sampai 35 juta. Paling rendah dalam satu bulan? Iya. Rata-rata sih segitu sih. Dengan keuntungan yang rata-rata saya ambil sih 35% ya, 25 sampai 35. Keuntungan 35% Ibu ya? 25 sampai 35%. Kemudian untuk yang paling fantastis nih, pendapatan Ibu dalam satu bulan itu bisa berapa kira-kira? Kemarin di G20 itu bisa 2 atau 3 kali lipat dari itu sih. 2 sampai 3 kali lipat? Iya. Tergantung eventnya sih. Iya. Momennya. Kalau memang ada event-event tertentu yang bisa saya dapetin gitu, ya lumayan sih. Jadi saya juga bisa ngasih rezeki ke orang-orang sekitar saya, pekerja dan sebagainya. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir dari kami. Kami ingin menanyakan tentang untuk tips and trick dari Ibu sendiri untuk memulai suatu usaha nih Bu. Apa saja yang bisa Ibu sampaikan untuk mungkin pemula atau orang-orang yang baru belajar berusaha, khususnya di bidang yang seperti Ibu ini, bidang fashion Ibu ya? Saran saya untuk siapapun yang mau berusaha itu jalan aja. Jalan Jadi orang banyak mikir kalau untuk bisnis dan sebagainya itu nomor satu adalah modal. Kalau menurut saya enggak. Modal itu belakangan. Jadi tekad sama keinginan yang pertama. Dan kamu harus konsisten. Modal itu mengikuti. Seperti saya memang awal mula usaha saya tidak menggunakan, maksudnya nol modalnya. Tapi saya mau bikin sesuatu, saya bertekad, saya belajar jahit pun dengan otodidak hanya melihat postingan orang di YouTube. Kemudian saya beli mesin jahit, saya coba-coba sendiri jahit sampai sekarang bisa bikin beberapa model. Hanya berdasarkan tekad saja. Dan sampai saat ini saya belum menggunakan permodalan perbankan. Jalan aja seperti itu. Pokoknya kita konsisten, kemudian tetap berkarya. Suatu saat kesempatan pasti akan datang. Seperti saat ini saya kebetulan direkrut oleh Bank Indonesia sebagai mitra binaan pun kadang bayangan orang itu suatu kebetulan juga sih, karena saya aktif dan terus konsisten di sosial media. Dilihat oleh Bank Indonesia apa ini bisnis handmade gitu, dia dipelajari di sosial media saya, kemudian datang ke sini untuk survei dan sebagainya, dan dilihat memang benar saya berproduksi. Jadi kalau kamu punya keinginan untuk berwirausaha, pertama semangat, terus konsisten, pantang menyerah, itu aja. Kalau permodalan itu akan datang dengan sendirinya. Wah, jadi yang Itu urutan kesekian. Kalau orang lain mungkin mikir pertama usaha harus ada modal, kamu nggak akan jalan kalau udah mikir kayak gitu. Jalan aja. Tapi yang penting itu harus ada usaha dulu, niat Iya, dulu. modal kan ya. bisa kamu dapetin dengan berpartner misalnya, dengan sesuatu mungkin, atau modalnya menggulung, kemudian udah bisa bikin sesuatu, kamu jual, dapat penghasilan, pakai usaha modal lagi untuk berikutnya, akhirnya kan menggulung kan. Iya, benar. Itu aja. Kalau kamu udah mikir nomor satu itu adalah modal, nggak akan jalan kamu. Pasti ada ketakutan terus untuk berusaha. Oke, Sultan, baik. Pada saat ini saya Yudhistira akan kembali melanjutkan jalannya wawancara bersama dengan Ibu Dina selaku pemilik atau owner dari Dins Handmade itu sendiri. Oke, Ibu, tadi seperti yang telah ditanyakan oleh rekan saya Adi tadi, beliau bertanya mengenai berapa Ibu buat tas ini. Maksudnya Ibu tidak membuat dalam skala yang besar begitu tadi kan, tidak membuat dalam skala yang masif atau mass production seperti yang Ibu katakan. Berarti tas-tas ini Ibu buat dengan tangan sendiri ya, sesuai dengan nama perusahaannya Ibu, Dins Handmade gitu.
Terus andai kata nih Bu, seperti tadi mungkin di belakang kita sempat bicara mengenai bahwa seperti Bank Indonesia itu kan tadi ada kerjasama dengan Ibu. Itu biasanya mereka pesan dalam jumlah yang cukup banyak begitu untuk dijadikan souvenir oleh mereka. Itu dengan pengerjaan yang satu barang mungkin sekitar 3 sampai dengan 4 hari kata Ibu, apakah itu Ibu lakukan sendiri ketika ada pesanan yang banyak seperti itu Bu? Kalau model-model simpel mungkin seperti ini saya bisa kerjakan sehari itu hampir 15 sampai 20 pieces. Wow, Karena sudah terbiasa sih ya. Ya. Jadi kalau ada orderan besar, kebetulan saya memang ada pekerja, tapi tidak saya dilakukan di studio saya. Jadi saya berikan kebebasan mereka untuk bekerja di rumah masing-masing. Karena itu semua saya lakukan itu teringat kesulitan saya di awal-awal dulu bekerja. Dulu saya sebagai bankers 15 tahun di BCA terus kebetulan saya mengalami kesulitan ketika anak sakit atau ada keperluan, saya harus bekerja ngantor istilahnya. Jadi itu saya bikin, pokoknya saya ingatkan selalu, jadi pekerja saya itu tidak harus datang ke rumah saya, tapi mereka hanya datang sesekali untuk ngambil bahan, atau saya yang mengirimkan ke rumah mereka. Jadi dengan ini, jadi pada saat ada orderan yang banyak, saya membutuhkan tenaga-tenaga kerja tersebut yang mereka kerjakan di rumah masing-masing. Keuntungannya apa? Mereka bisa tetap jadi ibu rumah tangga. Yang kedua, saya tidak perlu menyediakan peralatan seperti mesin jahit dan sebagainya, karena itu mereka punya sendiri di rumahnya masing-masing. Dan ada keuntungannya lagi, saya tidak perlu menyuruh mereka untuk lembur. Terkadang mereka malah yang lebih semangat untuk lembur karena mereka bekerja di rumah masing-masing kan. Gitu. Semakin cepat mereka mengerjakan, semakin cepat mereka mendapatkan bayaran dari saya, karena saya hitung per pieces bukan per bulan seperti orang kebanyakan. Berarti sistemnya remote gitu Bu ya? Maksudnya dikontrol tapi jarak jauh gitu. Iya, seperti itu. Pekerja saya masih mengerjakan di rumahnya masing-masing. Itu dari konsepnya Ibu sendiri juga yang memberikan atau Ibu memberikan kebebasan kepada karyawannya Ibu, yang penting jadi gitu, atau Ibu kayak misalkan seperti ini kan tadi Ibu bilang konsepnya konsepnya seperti hutan begitu Ibu bilang, jadi Ibu berikan konsepnya begini dan gambarannya akan seperti ini, terus mereka buat gitu per piecesnya. Iya, semua model dari saya, desain gitu. apa segala macam. Terkadang juga saya yang motong, semua mereka hanya mengerjakan untuk jahit. Jadi semua bahan standar dari saya. Gitu. Yang menjadikan satunya mereka gitu dari bahannya itu. Mereka gitu. hanya jahitnya saja. Jadi bahan itu semua dari saya. Sehingga kualitas dari bahan semua sama. Dan kadang-kadang finishing akhir kalau memang banyak seperti itu pasti tetap dari saya. Karena kontrolnya kan harus ada kan. Iya, benar. Ya, quality control tetap di saya. Dari Ibu berarti karena harus standar semua. Karena pakai brand saya. Jadi nggak mungkin dong ada yang bengkot sini atau mereng sini, pasangan kancing gimana. Itu harus satu standarnya sih. Dari saya. Hanya Ibu sendiri yang melakukan quality controlnya atau ada bantuan mungkin Ibu dari partner atau dari siapa? Kebanyakan sih saya sendiri Ibu ya. Terakhir. Atau mungkin saya minta bantuan anak untuk ngecek apa segala macam. Masih di sekitaran sini sih. Jadi sebelum saya serahkan ke customer pasti ada quality controlnya dulu. Standar ya. Terus kalau misalkan dari Ibu sendiri nih kira-kira udah berapa lama bergelut di bisnis tas ini? Saya mulai usaha di 2019. Berarti sebelum pandemi? Pada saat pandemi awal ya. Baru awal-awal lah ya. Pandemi lah ya. Jadi ngelihat tuh saya benar-benar orang yang tidak bisa jahit dulunya. Benar-benar karena 2015 saya berhenti dari bank, bingung mau ngapain. Kemudian karena sukanya main gadget ya. Jadi ngeliat-lihat itu apa gitu, seal ya. Kemudian saya juga seorang yang pencinta kain terus kebetulan jadi suka main ke pengrajin tenun dan sebagainya. Jadi dari situlah saya lihat bahwa kain-kain mereka itu kebanyakan sisanya itu terbuang. Malah kadang-kadang kain tenun seperti itu tuh malah jadi lap dan sebagainya. Dari situlah muncul ide, ini kira-kira bikin apa gitu. Iseng-iseng beli mesin jahit, jadi belajar-belajar jahit.
Ya seperti saya ceritain tadi, sekarang kan terlalu banyak pesaing untuk tas dan kerajinan yang berbahan dasar rendah. Iya. Jadi kita mikir lagi ini mau ngapain ya, mau bikin apa, segala macam. Pasarnya yang mana cari? Iya, dan kebetulan juga pergerakan perekonomian sekarang kan mereka kebanyakan cari sesuatu yang ramah lingkungan. Iya, benar. Sedangkan enggak kita kan kebanyakan mostly belum ramah lingkungan, masih pakai kain-kain pewarna alam. Iya. Yang kedua, untuk pangsa pasar di luar, kebetulan juga yang berbahan enggak itu kurang diminati. Kalau keluar, keluar. karena mereka mikir itu terlalu tradisional gitu. Oke, iya. Jadi kita imbangi dengan sesuatu yang mereka suka lah istilahnya. Iya. Yang sesuai keinginan mereka lah. Iya, karena kita kan nggak mau usaha kita hanya stuck di sini aja Iya, kan, lokal bukan terus. lokal di sini aja. Mungkin kalau masih di luar Bali gitu masih ada orang yang oh ini apa masih lah. Tapi kalau untuk ke luar negeri terkadang mereka nggak tahu ini kain apa, perlunya gimana, kemudian coraknya itu nggak bisa mereka gunakan sehari-hari karena terlalu tradisional dan sebagainya. Itu sih yang biasanya saya dengar dari customer. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu saya mulai mikir ini apa. Kebetulan saya ketemu dengan teman yang expert di bidang pewarnaan alam. Jadi ya semenjak itu saya kolaborasi sih di 2020. Saya kolaborasi dengan Pagi Mutri sampai sekarang. Oke, baik. Oke, Semeton, jadi demikian tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Dina tadi sebagai pemilik dan owner dari Dins Handmade. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya pribadi ya. Ini apakah Ibu motif dari tas yang mau Ibu buat ini, yang sedang Ibu usahakan dan Ibu buat ini khusus untuk perempuan atau ada untuk laki-laki atau ini unisex Bu? Bener? Yang ini yang unisex. Ada unisexnya. Emang sih kebetulan yang suka sama tas ini biasanya orang-orang yang sudah mulai bergeser lah ininya, ya mulai mencintai alam, mulai. Jadi kemarin, Bu, ya? iya kemarin ini sih orang-orang pakai untuk yoga mereka kebanyakan. Yoga untuk yoga, dibawa yoga. Malah lebih banyak orang laki yang beli. Karena besar kan juga gitu. Iya, ini kan kebanyakan kemarin di Jakarta lumayan sih kemarin expo-nya di Inacraft. Jadi ini hampir kemarin 35 atau 37 pieces laku di situ. Ini kisaran harganya 1.250.000 sih. Ya, kemarin dia Hedi Yunus aja beli 3 apa 4 ya, semua warna dibeli sama dia. Kemudian ada ponakannya Ojib Isma Putra ya, presenter itu juga beli dia 2. Jadi kebanyakan sih dari orang-orang yang suka yoga, karena kata mereka ini unisex sih. Iya, bahannya juga kuat kali ya, tebel dia. Ya. Jatuhnya. Saya memang lebih menekankan di kualitas jahitan sih, kekuatan. Kemudian perintilannya ini memang kita datangkan dari luar sih ya. Resletingnya apa segala macam, mengimbangi dari harga bahan yang relatif mahal. Jadi kualitasnya juga kita harus pastiin. Itu Semeton. Jadi ada harga, ada kualitas begitu. Kita nyari celah masuknya di mana. Tinggal nyari pasarnya aja deh Bu ya. Oke, mungkin demikian kegiatan wawancara kami Bu ya. Mohon maaf apabila kami mengganggu, ada kesalahan kata Terima kasih dari banyak kami. sudah mampir ke Dins Handmade. Nah, itu dia tadi hasil wawancara kami. Nah, dari wawancara tersebut kita telah banyak nih mendapatkan info dan informasi terkait bagaimana untuk memulai suatu bisnis. Nah, dalam mulai suatu bisnis kita harus konsisten dan memiliki tekad serta semangat yang kuat dalam menjalaninya. Nah, bener banget tuh. Jadi di balik bisnis yang sukses ini ada tekad dan keberanian yang kuat untuk memulainya. Oke, sekian dulu video yang dapat kita berikan kepada kalian. Kami harap dengan adanya video ini bisa memberikan kalian tambahan informasi dan pengetahuan, juga memberikan kalian motivasi untuk memulai sebuah usaha dan menjalankan usaha tersebut. Dari kami, janganlah berusaha untuk menjadi sempurna, tapi jadilah versi terbaik dari diri kalian. Aku Yudis, Aku Awin, Aku Adi. Dan aku Vira,
Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.